Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini anak ibu yang soleh dan soleha selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Oke, hari ini kita lanjut dengan materi selanjutnya ya, di materi kelas 12 yaitu materinya adalah mutasi. Ya, oke, coba sebentar ibu akan tuliskan terlebih dahulu. Ya, materinya adalah materi mutasi. Di mana materi mutasi itu apa sih? Ada yang tahu? Apa itu mutasi? Bagaimana proses terjadinya mutasi di dalam tubuh kita? Ingat ya, mutasi terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Di mananya? Kita akan bahas mengenai mutasi lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Ya, lanjut. Kita keluarkan terlebih dahulu. Oke. Oke, mutasi berdasarkan macam-macam mutasi. Mutasi berdasarkan tempat terjadinya, ya. Mutasi berdasarkan tempat terjadinya, kemudian mutasi berdasarkan tingkatannya, mutasi berdasarkan sumbernya, ya. Jadi ada beberapa pembagian berdasarkan bagaimana mutasi itu terjadi, di mana mutasi itu terjadi. Oke. Berdasarkan sumbernya, kalau mutasi itu terjadi di mutasi alamiah atau mutasi alami, ya. Kemudian maksudnya mutasi alami seperti apa, Bu? Ini mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alamiah yang diberikan oleh Allah atau yang Maha Kuasa. Sedangkan mutasi buatan itu mutasi yang dilakukan oleh dengan bantuannya tangan manusia atau tangan makhluk hidup itu sendiri. Itu adalah mutasi buatan. Sedangkan berdasarkan jenis sel yang mengalami mutasinya, yang pertama adalah mutasi germinal atau gametis, kemudian ada mutasi somatis. Apa itu? Baik, mutasi germinal itu adalah mutasi yang terjadi pada sel gamet dan dia wariskan kepada keturunannya. Sedangkan mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel tubuh dan tidak diwariskan kepada keturunannya. Itu adalah berdasarkan jenis sel yang mengalami mutasi. Sedangkan mutasi berdasarkan tingkatannya, ada mutasi gen, ya. Jadi permutasi gen ini dilakukan pada basa. Masih ingat nggak kalau DNA sama RNA itu memiliki basa nitrogen, kemudian memiliki asam fosfat, kemudian basa nitrogen, fosfat, sama satu lagi gula pentosa, ya. Nah, di sini kalau di dalam mutasi gen itu adanya perubahan basa purin sama pirimidin. Maaf, ada basa purimidin sama ada basa pirimidin sama basa purin. Aduh, kebalik terus ya. Oke, Ibu ulang. Kalau di dalam gen itu ada DNA sama RNA, masih ingat dong? Nah, kalau di dalam gen tersebut itu ada yang disebut sebagai basa. Basa dibagi menjadi dua, ada basa pirimidin dan ada basa purin, ya. Balik lagi nggak tuh Ibu? Ada basa purin sama ada basa pirimidin. Di mana kalau basa purin yang dimiliki oleh DNA itu ada adenin dan guanin, sedangkan ada basa pirimidin itu di dalam DNA ada timin sama sitosinin. Ya. Kemudian kalau pada RNA basa purinnya ada adenin sama guanin, tapi kalau di RNA, kalau tadi DNA ada timin, sedangkan kalau di RNA ada urasil dan dipasangkan dengan atau bergandengan dengan sitosinin. Kalau berpasangan otomatis antara purin sama pirimidin ya. Ya, jadi kalau misalnya adenin akan berpasangan dengan timin, kemudian guanin akan berpasangan dengan sitosinin kalau dia dimiliki oleh DNA. Ya, kode genetikanya atau basa pirimidin dan purinnya bergandengan yang dimiliki oleh DNA. Sedangkan kalau RNA yang dimiliki oleh purin sama pirimidin itu ada
adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitokinin, gitu ya. Itu berdasarkan mutasi gen. Nanti kita lebih lanjut lagi di video selanjutnya. Sedangkan mutasi kromosom, bagaimana sih jumlah kromosomnya? Ada berapa sih yang terjadi? Gitu. Masih ingat dengan haploid dan diploid yang dimiliki dalam satu gamet atau yang dimiliki pada proses pembelahan sel, di mana proses pembelahan sel itu ada meiosis sama mitosis, masih ingat? Nah, kita nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana sih perubahan atau mutasi kromosom itu terjadi dalam jumlah kromosom yang dimiliki oleh makhluk hidup itu sendiri, gitu ya. Oke. Ada mutagen, di sini adalah ada mutagen, di mana mutagen ini adalah yang sudah mengalami mutasi, artinya makhluk hidup atau zat atau individu tersendiri itu sendiri dia sudah mengalami mutasi. Ya, nah, mutagen dibagi menjadi 3 jenisnya. Yang pertama ada mutagen bahan biologi, kemudian ada mutagen bahan kimia, kemudian ada mutagen bahan fisika. Kalau mutagen bahan kimia tentunya ada seperti lebih ke deterjen gitu ya, lebih ke deterjen misalnya kolkisin ya, kemudian apalagi peptisida. Nah, itu adalah salah satu hasil dari mutagen bahan kimia atau yang sudah melakukan mutasi ya. Sedangkan kemudian mutagen bahan fisika itu dengan bantuan sinar ultraviolet, sinar UV, sinar alfa, kemudian sinar beta ya yang dilakukan dengan bantuan manusia tentunya. Sedangkan mutagen bahan biologi biasanya itu terjadi atau ada bantuannya virus, kemudian ada bantuannya dari bakteri sehingga menghasilkan pengaruh dari mutasi tersebut. Dari ketiga mutagen ini ada yang menguntungkan dan ada yang tidak menguntungkan ya. Kalau misalnya yang menguntungkan seperti apa Bu? Seperti ini. Contoh kamu mau mengawinkan semangka yang tidak berbiji sama semangka yang manis gitu. Nah, 2 gen tersebut akan digabungkan sehingga satu semangka atau akan menghasilkan individu yang dimana semangka tersebut bukan tidak manis tapi manis dan tidak berbiji. Gitu. Itu yang menguntungkan. Tapi kalau yang tidak menguntungkan dalam proses mutasi kromosom maupun yang genetika, itu contohnya yang terjadi misalnya kayak sindrom-sindrom. Kamu pasti tahulah yang sindrom seperti apa, yang biasanya kalau misalnya padahal keturunannya si A, padahal keturunannya si B, padahal keturunannya si E, tapi dia memiliki muka yang sama. Nah, biasanya si sindrom itu akan muncul. Itu terjadi pada gen atau kromosom itu tadi. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai mutasi. Apa sih yang terjadi di dalam tubuh si kromosomnya? Apa sih yang terjadi di dalam tubuh si gennya? Atau bagaimana kode genetika yang terjadi pada saat proses transkripsi atau translasi itu terjadi, dan bagaimana proses asam amino kode genetika ketika terjadi penterjemahan asam aminonya ya. Itu yang akan kita bahas, tapi kita akan lebih lanjut terlebih dahulu membahas ini mutasi-mutasi yang berdasarkan tempat terjadinya dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, mutasi tersebut, oke, ini kita hapus terlebih dahulu karena ada coretan. Sebentar ya. Mana nih? Oke. Oke, kita eraser. Yes. Hapus-hapus dulu. Oke, tenang, sabar. Oke, lanjut Ibu jelaskan. Nah, ternyata mutasi juga tidak hanya sel yang menemukan sel siapa, tidak hanya sel saja yang ditemukan dalam makhluk hidup atau di dunia ini. Nah, di sini juga ada beberapa para ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap mutasi itu sendiri, gitu. Karena kita tahu ya kalau mutasi itu artinya adalah apa? Ada yang tahu? Tadi yang Ibu sudah jelaskan kalau tadi sebetulnya pengertiannya dari materi genetika. Ya, tapi kalau mutasi itu sendiri, di mana mutasi merupakan perubahan yang terjadi pada bahan genetika atau DNA maupun RNA, baik pada taraf urutan gen yang disebut sebagai mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Gitu. Jadi si mutasi ini ternyata yang ditemukan atau yang menemukan para peneliti-peneliti tentang si mutasi yang pertama adalah Hugo de Vries. Nah,
Suhu Guderius ini merupakan perubahan fenotip. Dia menemukan atau melakukan perubahan pada si fenotip pada bunga Onethera lamarckiana. Ini seperti kayak bunga matahari tapi masih satu spesies ya. Nah, ini sifatnya menurun, masih satu spesies, kemungkinan bukan satu spesies tapi lebih ke genus ya. Oke, coba nanti kita lihat bagaimana sih kelasnya, bagaimana sih ordonya. Nah, jadi kita lihat ya. Yang jelas Onetra ini termasuk ke dalam genus kayak seperti bunga matahari. Nah, di sini perubahan fenotipnya yang diambil gitu ya, yang sangat terlihat sehingga dia melakukan proses atau menurunkan sifatnya ke keturunannya. Ya. Kemudian Bapak Swetruik ya, dia melihat dia melakukan mutasi pada domba angkon ya yang berkaki pendek ya, sehingga nanti si keturunan dari domba angkon ini dia melakukan dia ada apa sih nama kakinya itu pendek gitu. Jadi sesuai dengan yang diharapkan oleh si Swetruik itu tadi. Makanya dia bersifat menurun. Ya, kemudian ada Thomas Harnborgen dan kawan-kawannya, dia melihat mutasi pada Dorsipilia melanogester atau lalat buah yang sering banget gampang ditemui di kehidupan, dan dia sebagai salah satu alat untuk melakukan praktikum ya, karena memang tubuhnya itu sangat-sangat mudah untuk diteliti oleh para ilmuwan. Kemudian ada Hermann Joseph Muller, di mana mutasi secara buatan sinar X. Nah, di sini dilihat dari secara mutasi yang dilakukan oleh manusia ya dengan bantuan sinar X, maka disebut sebagai perubahan kimiawi ya. Oke, lanjut sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada lanjut. Oke. Nah, ini berdasarkan terjadinya tadi juga Ibu sudah ucapkan bahwa berdasarkan terjadinya mutasi, ini mutasi alami atau spontan dengan bantuan panas, kemudian radiasi sinar kosmis, radioaktif, ya, sinar ultraviolet matahari, radiasi, ionisasi internal mikroorganisme, kemudian kesalahan DNA dalam metabolisme. Nah, sedangkan mutasi buatan atau induksi itu adalah pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis, terapi, deteksi suatu penyakit, sterilisasi, dan pengawatan makanan. Kemudian penggunaan senjata nuklir, ada penggunaan roket dan televisi, kemudian pemakaian bahan kimia, fisika, dan biologi. Itu berdasarkan mutasi buatan. Bagaimana sih prosesnya, genetikanya, kodenya seperti apa? Lanjut ya, oke. Nah, ini berdasarkan bagian tubuh yang mulai mutasi tadi. Mutasi vegetatif. Apa sih mutasi vegetatif itu tadi? Nih, mutasi vegetatif yaitu mutasi yang terjadi pada sel somatik atau sel tubuh ya, yang sifatnya tidak diwariskan. Biasanya ini pada bidang pertanian ya. Mutasi vegetatif banyak digunakan untuk meninggikan produksi dan mutu. Biasanya misalnya saya ingin punya pohon cabai atau cabai yang bentuknya montok-montok misalnya seperti itu, maka dibuatlah mutasi vegetatif itu tadi ya. Antara apa Bu? Ya genetika itu tadi atau gennya itu tadi yang diambil, atau si purin sama pirimidinnya itu tadi, atau pada asam aminonya itu tadi yang nanti diambil dalam proses mutasi buatan. Oke, kemudian ada mutasi generatif, di mana mutasi generatif atau generatif itu yaitu mutasi pada sel kelamin atau gamet, tentunya diwariskan. Ya, nah mutasi generatif ini terjadi pada makhluk hidup yang bersel banyak. Ya, itu kalau mutasi generatif artinya dia dikawinkan. Ya, oke. Kemudian bagian yang mengalami mutasi tentunya ada pertama dibagi menjadi dua, ada mutasi titik. Ya, kemudian ada mutasi kromosom. Mutasi titik itu dibagi menjadi dua lagi, mutasi pergantian basa sama mutasi pergeseran kerangka. Tadi yang Ibu sudah jelaskan bahwa masih ingat kalau misalkan dalam tubuh kita gennya itu ada dalamnya ada DNA sama RNA. Nah, DNA dan RNA punya basa nitrogen, ya kan? Masih ingat ya, yang satu nukleotida terdiri dari apa saja? Basa nitrogen, kemudian fosfat, kemudian apa lagi? Asam nukleotida, gitu ya. Fosfat, gula pentosa. Oke, jadi lupa nih. Oke.
Ya, nah dalam DNA sama RNA tentunya ada salah satu basa nitrogen. Nah, basa nitrogen dibagi menjadi dua, yaitu ada purin sama ada pirimidin, di mana DNA itu berpasangan dengan adenin dan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Sedangkan kalau pada RNA itu adenin berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosinin. Nah, nanti dalam bahasa purin sama pirimidin ini, nah dia akan melakukan penyisipan, ya, atau disebut juga sebagai prosesnya namanya transisi dan transversi, gitu, perpindahan. Bagaimana prosesnya pada kode genetikanya nanti di video selanjutnya, nanti jangan sampai ketinggalan ya. Yang penting sekarang kalian belajar mengenai istilah-istilahnya terlebih dahulu. Kemudian mutasi pergeseran kerangka, gitu ya. Pergeseran kerangka juga ada sama, ada delesi sama insersi. Seperti apa? Nanti di video selanjutnya. Kemudian mutasi kromosom itu dibagi menjadi 5. Ada delesi, ingat aja delesi. Delesi artinya ada yang menghilang dalam kode genetika. Seperti apa sih Bu? Contoh ya, contoh untuk kalian sedikit memahami saja. Misal kita punya kode genetika UAG misalnya gitu ya. UAG, kemudian di sini lagi ada UAC misalnya seperti itu. UAC misalnya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau delesi atau penghilangan, maka kode genetika atau kode salah satu dari triplet ini, ini akan menghilang. Ini akan menghilang. Kalau akan menghilang berarti ini maju. Ya, berarti akan asam amino akan berubah menjadi AGU sebelum diterjemahkan. Jadi akan menghilang. Yaitu delesi. Sedangkan kalau duplikasi berarti ada penduplikatan. Entah ada penduplikatan kode genetika, entah ada penduplikatan satu kode ini. Misalnya AUG, di sini kan ada AUG, maka dia akan menduplikatkan diri menjadi AAG, di sini kan UAG, UAC. Jadi ada duplikat, ada dua. Ya. Kemudian kalau inversi penyisipan, jadi nanti ada kode yang disisipkan di sini di mana saja, tapi nanti dia akan mau ke pinggir ya UAC-nya. Gitu ya. Kemudian translokasi, perpindahan lokasi, misalnya UAG ini berpindah di sini, di bagian harusnya di sini, tapi dia akan berpindah ke sini, gitu ya. Kemudian katenasi, makanya nanti kita lihat prosesnya dari delasi, duplikasi, inversi, translokasi, sama katenasi, bagaimana perubahannya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, ya. Lanjut, kita ke selanjutnya. Oke, lanjut ya. Ini berdasarkan jumlah kromosom poliploidi atau aploidi. Jadi perubahan pada seluruh kromosom diberi akhiran ploidi. Misalnya monoploidi atau haploid ya. Ini masih ingat ya ketika proses pembelahan sel ada meiosis sama mitosis gitu ya. Nah, ada meiosis sama mitosis ini yang akan melakukan proses penjumlahan kromosomnya bagaimana penghitungannya ya. Kemudian ada aneuploid yang terjadi pada sebagian pencet ya. I'm so sorry honey. Nah, oke. Nah, ini monosomi terjadi pada sebagian pasangan kromosom saja, diberi akhiran somi, ya monosomi, disomi, sama trisomi. Jadi itu perhitungan jumlah kromosom ketika sudah terjadi mutasi. Ya, oke, lanjut. Nah, adapun ini kelainan jumlah kromosom autosom. Ingat, autosom itu adalah yang terjadi pada sel tubuh. Ya, di sini ada kelainannya, ada sindrom Patau, ada sindrom Edward, ada sindrom Maddon, ya. Nah, sindrom Maddon itu dibagi menjadi 3, ada sindrom Down primer, kemudian ada sindrom Down sekunder, ya, kemudian ada sindrom tersier atau mozaik itu tadi, ya. Kemudian ini kamu masih ingat nggak sindrom? Nah, sindrom tuh kayak misalnya melahirkan anak A.
B dan C, tapi beda orang tua, gitu. Tapi kok mukanya sama semua. Nah, itu sebenarnya adalah kelainan. Kelainan apa? Jumlah kromosom yang terdapat di dalam sel tubuh, gitu ya. Makanya disebut sebagai, tinggal dilihat jenisnya tuh seperti apa berdasarkan ciri-cirinya dan berapa jumlah kromosomnya, gitu ya. Nah, seperti ini contohnya, mukanya sebetulnya sama nanti kalau sudah besar. Gitu. Makanya kalau masih bayi sebetulnya agak riskan dan perlu sangat-sangat amat apa ya, diawasi, diperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya karena khawatir masih dalam proses pembentukan sel. Kalau tumbuhan sih dari meristem ke permanen gitu ya bahasanya. Lanjut, kelainan kromosom gonosom pada sel kelamin ya, ada sindroma Turner, ada sindroma Klinefelter, sama ada sindroma triplex. Dilanjut. Nah, ini penyebab mutasi disebut mutagen. Nah, ini adalah mutagen fisika dengan bantuan sinyal UV radiation, kemudian mutagen biologi di mana lihat jeruk ini warnanya sebelah berbeda. Itu adalah hasil dari mutasi genetika atau buatan itu tadi. Kemudian ini mutagen kimia ya yang para ilmuwan dengan bantuan manusia tentunya penyuntikan genetik gen atau pengambilan gen atau kromosom yang terjadi di dalam bakteri tersebut ya. Lanjut. Nah, ini tentunya dari hasil atau dampak dari mutasi yang terjadi dalam tubuh kita itu ada dampak positif dan ada negatif. Dampak positifnya poliploid, artinya lebih banyak tumbuhan yang menjadi apa ya, yang menguntungkan ya, yang tadi gue bilang semangka itu tadi. Kemudian keragaman fenotip tanaman, kemudian varian baru, pengembangan bioteknologi ya, itu dampak dari positifnya. Sedangkan kalau dampak negatifnya tentunya kematian muatan atau letal, kelainan, cacat dan sindrom atau membahayakan lingkungan. Ya, nah ini sedikit dari mutasi. Nanti proses perubahan bentuk genetikanya seperti apa, kromosomnya seperti apa, prosesnya seperti apa. Nanti dilanjut di video selanjutnya. Jadi tonton terus atau dengarkan terus video yang Ibu buat ya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.